Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sylvia Mutiara Wulandari. Di sini saya akan presentasi yaitu tugas proposal project. Saya di sini mengambil bisnis donat mini. NPM saya 2409-1017. Oke, kita mulai. Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Masyarakat suka jajanan yang praktis. Nah, di mana media sosial itu bisa memudahkan penjual untuk mempromosikan bisnisnya. Usaha rumahan bisa dijalankan dengan modal yang kecil. Jadi dengan modal yang kecil, kita udah bisa buka usaha. Ya walaupun masih kecil-kecilan, paling tidak kita udah punya usaha sendiri gitu kan. Nah, modal usaha ini cocok untuk mahasiswa atau pemula yang masih baru belajar untuk buka usaha. Nah, kemudian masalah dan peluangnya. Masalahnya itu waktu terbatas untuk datang ke toko. Kemudian banyak pesaing makanan ringan. Ya namanya juga penjual kan. Pasti banyak pesaing-pesaing di luaran sana yang udah duluan menjual menjual bisnisnya sebelum kita memulainya. Jadi kita harus sabar-sabar. Jangan kayak mikir, ih kok nggak laku-laku ya. Ingat boy, sebelum mereka sukses, mereka juga sama seperti kita, pemula, yang mulai dari nol. Tuh ya. Nah, kemudian peluangnya apa? Peluangnya itu kita bisa menjualnya secara online, bisa juga delivery yang cepat. Nah, bisa juga perluasan pasar jualan. Kemudian, tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan keuntungan. Ya pasti namanya jualan kita mencari keuntungan kan. Kalau nggak untung ya pasti kita buntung dah. Kemudian menyediakan donat mini, enak dan terjangkau. Jadi kita jual di sini jangan cari untungnya doang, tapi kita juga sediakan donat yang enak. Ya paling nggak bahasanya itu worth it lah ya sama harga. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah juga. Kalau terlalu mahal, pembeli juga males nanti kan belinya. Tapi kalau terlalu murah, kita juga yang buntung. Jadi pintar-pintar kita lah untuk em, mengambil ke jalan kita yang mana yang baik. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Biar sama-sama menguntungkan. Kemudian membuka peluang usaha mandiri. Selanjutnya mengembangkan bisnis digital UKM. Nah, deskripsi bisnisnya yaitu nama usahanya Donat Mini. Konsepnya, usaha Donat Mini dengan sistem pemesanan online dan pengiriman langsung ke pelanggan. Jadi kita menyediakan sistem delivery atau bisa COD juga gitu. Jadi kayak kita narik pelanggan, oh nggak perlu pergi jauh, kita bisa nunggu di rumah tapi donatnya bisa nyampe gitu kan. Jadi kan kayak nggak perlu capek-capek keluar deh, udah bisa ngerasain. Nah gitu. Jadi kayak pinter-pinter kita lah kayak mana nari pelanggan, nari hati pelanggan. Karena susah nyari pelanggan itu. Kemudian produk yang ditawarkan, kita di sini menawarkan ada donat mini coklat, ada donat mini keju, ada matcha, ada tiramisu, ada juga topping mix, ada juga paket mix topping. Nah, di sini kita jangan cuma fokus ke apa yang kita jual. Misal ada pelanggan yang request, oh Kak, request donat mini topping ini dong, rasanya ini. Udah ada belum? Kalau belum ada, barulah kita buat karena ada request dari pelanggan. Oh mungkin bakal ada yang nyari lagi, kita kan nggak tahu ya kan. Nah, jadi kayak kita harus pinter-pinter lah nyari solusi sama nyari gimana cara pengembangan bisnis kita biar nggak stuck di situ-situ aja. Karena kan nggak mungkin kan kita stuck di situ.
Kemudian target pasar. Nah, target pasar ini target kita siapa sih yang bakal beli donat kita gitu. Target kita itu ada beberapa, yaitu ada pelajar, ada mahasiswa, anak-anak, keluarga, dan usia dari 10 sampai 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun biasanya jarang ya, karena kan mereka memikirkan kadar gula, namanya juga donat pasti banyak gulanya, rasanya, rasa-rasa manis itu. Kalau pelajar kayak anak siswa-siswa sekolah gitu, masih banyak tuh yang minat kalau harganya juga terjangkau. Apalagi mahasiswa kan, anak-anak juga pasti kalau nampak yang enak dikit, bagus dikit, menarik pasti mak minta, pak, ayah, bunda, mau dong beli donat itu, wah gitu kan. Dan keluarga biasanya entah untuk kumpul keluarga atau oleh-oleh bisa jadi kan. Kemudian model bisnis digital. Nah, model bisnis digital di sini yaitu modelnya on demand dan online order. Alurnya pelanggan pesan, kemudian produksi, kemudian pengemasan, kemudian pengiriman, kemudian pembayaran. Sama kayak di Shopee gitu, cuma ini versi versi cepatnya gitu ya kan, versi langsung gitu, nggak perlu nunggu beberapa hari. Sama lah kalau lihat kayak di Shopee, COD kayak atau delivery gitu lah. Bukan sama persis kayak di Shopee. Paham lah kan kayak mana sistem kerja Shopee? Kemudian analisis SWOT. SWOT, strengths, yaitu harganya murah, mudah dibuat juga, modalnya kecil. Jadi nggak perlu mengeluarkan modal besar. Kita udah bisa buat usaha. Harganya juga terjangkau kan sama orang-orang yang pokoknya harganya terjangkau lah. Kayak semua bisa nikmati, nggak perlu mahal-mahal ngeluarin uang gitu. Ya sesuai inilah harga ya kan, worth it-nya gimana. Kemudian weakness, tidak tahan lama. Nah, di sini donatnya itu nggak mungkin dong tahan lama, bisa sampai sebulan, 2 bulan nggak bisa ya kan. Itu dia kekurangannya. Opportunity, pasar besar dan tren jajan online. Search-nya banyak pesaing. Ini dia donat contohnya ya. Bisa lah dilihat dari sini kan gimana gambarannya. Atau nanti ada request juga bisa. Kak request donat yang begini atau Kak mau dong topping yang begini kayak yang dijelaskan tadi di atas. Nah, setelah itu pesan peran sistem informasi. Apa perannya? Perannya itu WhatsApp bisnis. Jadi di WhatsApp bisnis ini digunakan untuk pemesanan. Kalau Instagram digunakan untuk apa? Instagram digunakan untuk promosi. Nah, kalau spreadsheet itu untuk percatatan. GoFood atau GrabFood digunakan untuk distribusi ya. Kemudian, strategi digital marketing. Di sini kita bisa upload foto produk kita secara rutin, bisa juga promosi diskon, bisa juga kita taruh di story WhatsApp atau giveaway kecil-kecilan atau endorsement gitu. Ya pinter-pinter kita lah ya kan. Analisis kelayakan. Modal awal 950.000, pendapatan per bulan 3 juta. Kesimpulan, usaha layak dijalankan dan menguntungkan. Penutup. Usaha donat mini mudah dijalankan, cocok untuk bisnis pemula, dan berpotensi berkembang besar. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.